Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom. Kalau kita perhatikan dengan baik, ya dalam pujian, penyembahan, dalam persekutuan doa malam ini, lalu juga dalam sharing-sharing, ini menghantar kita semua ya, untuk masuk dalam perenungan kita malam hari ini, juga sebagai persiapan kita untuk masuk dalam pekan suci, mulai hari Minggu nanti, yaitu tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ajak kita merenungkan kembali. Ini kan saat yang sangat dekat. Nanti minggu ini kita mulai dengan Minggu Palma, sampai 1 minggu ini kita masuk dalam pekan suci, Trihari Suci ya. Kita renungkan, ya ini mungkin bukan suatu yang baru, yang mungkin juga pernah kita lihat, tapi biarlah pada kesempatan ini kita renungkan bersama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Baru saja kita saksikan satu cuplikan dari film Passion of the Christ. Jadi kita sadar bahwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus ini juga merupakan satu fakta sejarah yang juga tercatat dalam sejarah Romawi. Jadi tokoh-tokoh itu ada ya, jadi baik Pontius Pilatus, lalu Tuhan Yesus sendiri. Jadi semua itu tercatat secara sejarah juga. Tapi kemudian kita lihat ada satu kenyataan yang kemudian terjadi sampai sekarang ya. Karena itu mari kita bersama lihat dari surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 18 sampai 24. Mari kita baca bersama. Saya bacakan ayat yang genap. Silakan Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Hikmat Allah dan hikmat manusia, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Silakan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dia adalah hikmat Allah, dia benar Allah oleh hikmatnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang salib Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ya. Artinya apa? Kita hanya bagian kecil mungkin dari seluruh umat manusia ini yang sungguh-sungguh memahami realitas salib Kristus yang menyelamatkan, salib Kristus yang menyembuhkan. Tetapi tidak semua orang bisa memahami ini. Kalau kita ingatkan beberapa waktu lalu ada yang cukup viral ya. Jadi katanya oleh pemuka agama tertentu yang terkenal ya, bilang kalau di dalam salib itu ada jin, begitu ya katanya ya. Ya, tetapi rupanya ini bukan hanya zaman saat ini. Ya, zaman yang di tengah banyak yang viral atau apa. Bahkan sejak dahulu, seperti yang juga diungkapkan oleh Santo Paulus ini pada jemaat di Korintus ini. Artinya apa? Bagi orang-orang Yahudi, ketika menghadapi realitas salib Kristus, ini adalah batu sandungan. Lalu bagi orang-orang Yunani, ini adalah kebodohan. Batu sandungan kenapa? Lah, kalau dia ini Mesias yang selama ini dinanti-nanti,
Tetapi kok ditangkap, dibunuh, disalibkan. Ya menjadi sandungan kan. Sampai saat ini pun orang Yahudi terus ya hidup dalam pengharapan apa? Kapan Mesias ini datang, kok nggak datang-datang sampai saat ini ya. Sudah tahun 2024 bagi orang-orang Yahudi, bagi umat Yahudi, Mesias ini belum datang. Ya mereka masih hidup dalam penantian akan Mesias yang datang. Sedangkan kita hidup dalam penantian bahwa Yesus akan datang kedua kalinya pada akhir zaman ya. Tetapi kemudian bagi orang-orang Yunani ini adalah kebodohan ya. Karena apa? Orang-orang Yunani sangat mendewakan ini ya, logika, jadi pemikiran. Di situ banyak sekali pemikir-pemikir yang besar. Tapi ini seolah-olah ya ini yang disembah, yang diikuti adalah Allah yang disalibkan. Tetapi bagi orang percaya, ditekankan Santo Paulus di sini, salib adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebenarnya kalau tadi kita lihat cuplikan Passion of the Christ, ya, mungkin secara fisik kita lihat ya, ngeri nggak penderitaan Yesus? Ngeri ya. Sebenarnya kalau pikir-pikir kan Pontius Pilatus ini punya maksud baik kan. Dia punya mungkin pikiran baik, artinya apa? Dia tidak menemukan kesalahan apa-apa dalam diri Yesus. Maka satu-satunya cara, biar Yesus ini didera habis-habisan, lalu mungkin kemudian ditunjukkan ke orang Yahudi, ecce homo, lihatlah orang ini. Lalu dengan pikiran apa? Ya sudah biar kemudian lepas, bebas. Ini mungkin pikiran baiknya Pontius Pilatus. Tapi apa yang terjadi? Jadi tidak cukup hanya disalib, tapi Yesus harus lebih dulu mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena apa? Maksud baik dari Pontius Pilatus, supaya Yesus ini kan setelah didera habis-habisan, orang-orang mungkin lihat kasihan, lalu kemudian sudah lepas gitu kan, mikirnya ya. Tapi ternyata apa? Sudah didera habis-habisan. Lalu kemudian tetap ketika ecce homo, lihatlah manusia ini, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa. Tapi tetap apa? Salibkan dia, bebaskan Barabas. Dan kalau kita mau renungkan dalam pekan suci ini, kita lihat sebenarnya ini ya, gereja selalu mengungkapkan salib Kristus ini, Yesus kalau sampai disalib ini bukan kesalahan orang Yahudi. Bukan hanya kesalahan orang Yahudi. Kesalahan ini tidak bisa ditimpakan pada bangsa Yahudi. Tetapi Yesus disalib karena apa? Akibat seluruh dosa umat manusia, termasuk juga dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita juga turut menyalibkan Yesus. Jadi kalau tadi kita lihat penderitaan jasmani begitu dahsyat, lalu kita juga mengenal siapa yang sudah pernah ikut seminar atau retret luka batin, penyembuhan luka batin. Ternyata Yesus juga mengalami apa? Penderitaan batin pada cuplikannya yang singkat tadi. Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri dengan apa? Ciuman Yudas. Nanti kamu lihat ya, dia yang kucium, maka dialah yang harus kamu tangkap, kata Yudas pada pengawal-pengawal bait Allah itu ya. Jadi Yesus diserahkan dengan ciuman dan juga berapa? Dengan uang. Berapa? 30 keping perak ya. Jadi kalau kita lihat, rupanya tidak hanya penderitaan jasmani, tetapi juga penderitaan batin. Dan memang secara jasmani begitu dahsyatnya tadi ya, memang itu semua mengalami kalau penderitaan tadi ya, dengan alat-alat tadi dibuat senyata mungkin, termasuk penyalipan. Bahkan orang Romawi sendiri tidak boleh disalibkan. Jadi contohnya Petrus dan Paulus. Petrus orang Yahudi, Paulus warga negara Romawi, sama-sama ditangkap, sama-sama dipenjarakan untuk dihukum mati. Akhirnya apa? Petrus disalibkan, dan dia minta disalibkan terbalik ya.
Kemudian Paulus, warga negara Romawi, tidak boleh disalib. Jadi dia kemudian dipenggal kepalanya ya. Jadi ini suatu benar-benar hukuman yang paling hina yang dapat diterima manusia pada zaman itu, dan ini Tuhan mau merelakan dirinya untuk disalib. Ini satu keputusan bebas Tuhan. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Di Getsemani Yesus mendoakan itu. Penderitaan jasmani ini begitu dahsyatnya. Kemudian juga ada penderitaan batin, tetapi lebih dahsyat lagi adalah penderitaan rohani yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus dari atas kayu salib. Sehingga dari taman Getsemani ini Yesus berseru, "Jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku terjadi, tapi kehendakmu yang Bapa yang terjadi." Penderitaan rohani apa yang membuat Yesus sampai kemudian apa? Di Getsemani berpeluh darah. Dalam penelitian modern zaman sekarang, memang dalam stres yang luar biasa, orang bisa juga sampai berkeringat darah. Jadi bayangkan, kalau Anda mungkin pernah stres, ya saya pernah mengalami ya, pernah dalam kondisi stres yang luar biasa, ya puji Tuhan kemudian disembuhkan Tuhan dalam Ekaristi ya. Sampai kemudian ya waktu ke dokter, karena apa? Keluar merah-merah semua ya. Kemudian dokter mengatakan itu apa? Dermatitis akne. Baru setelah tenang, setelah mengalami zaman Tuhan yang menyembuhkan dalam misa harian yang saya alami, lalu kemudian baru dokter itu membuka, ya ini memang bisa akibat stres. Merah-merah ya, merah-merah total merah di badan ini banyak ya. Tapi yang dialami Yesus, stres yang luar biasa sampai berpeluh darah. Jadi bayangkan kalau kita mungkin pernah sangat, artinya apa, dalam depresi, stres yang luar biasa, Yesus lebih lagi telah mengalami sampai berpeluh darah itu. Tetapi apa yang membuat Yesus takut? Bahkan di atas salib dia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apa yang membuat takut sampai stres berat berpeluh darah tadi? Yang membuat Yesus sangat ketakutan. Jadi ketakutan ini juga bagian emosi manusia ya. Kita bisa takut, tapi jangan lupa Yesus telah mengalami lebih dulu secara dahsyat. Yang membuat Yesus sangat ketakutan dengan salib artinya apa? Di atas kayu salib, dia harus memikul dosa-dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir pada akhir zaman, termasuk juga dosa-dosa kita. Dia yang kudus, dia yang maha kudus, dia yang tak bercacat, dia yang sempurna, tapi harus memikul dosa seluruh umat manusia. Ini yang membuat ketakutan dahsyat. Dan bapak-bapak gereja berusaha merenungkan bahwa di atas salib, jadi bapak-bapak gereja itu para kudus ya, jadi artinya mereka yang meletakkan dasar untuk kehidupan gereja. Jadi kalau kita gereja ini ya, kita sebagai orang Katolik ya, ini sedikit intermezzo aja ya. Alkitab ini, kalau ada 4 Injil, dasarnya apa? Kenapa? Banyak Injil pada zaman itu. Tapi banyak sekali Injil. Lalu yang ditetapkan adalah apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa? Dalam 4 Injil ini, karena itu apa? Tradisi suci selalu mendahului kan? Alkitab ini pun kemudian berangkat dari apa? Tradisi yang kemudian dibukukan, ya diresmikan sebagai kitab suci, sebagai kanon kitab suci. Karena apa? Dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes memuat misteri Paskah, penderitaan, wafat Kristus di salib, dan kebangkitan Kristus. Dan ini yang dipegang oleh orang Kristen sebelum adanya kitab suci. Ini yang dipegang dari tradisi ya.
Jadi sebagai orang Katolik kita perlu paham. Jadi kemudian kalau kita lihat penderitaan Yesus di atas salib seperti kata bapak-bapak gereja, yaitu mereka yang hidup sekitar tahun ratusan ya, sampai sekitar tahun 300-an, 300 sampai 600. Mereka orang-orang suci, tetapi orang-orang yang juga secara intelektual, secara orang-orang yang sangat pandai ya, sangat bijaksana. Tapi bapak-bapak gereja berusaha menerangkan di atas salib Yesus mengalami neraka untuk kita manusia. Di atas kayu salib Yesus mengalami neraka untuk kita manusia. Kita yang seharusnya akibat dosa kita menerima hukuman neraka itu. Tetapi Yesus Sang Putra Allah mau menggantikan kita. Anda coba bayangkan, kalau Anda sayang dengan seseorang, sangat sayang mungkin dengan anak Anda, atau siapa saja, Anda pasti mau apa? Berkorbankan. Benar enggak? Dan ini yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Mari kita baca bersama Yohanes bab 3 ayat 16-17. Allah mau mengorbankan segala-galanya, mau memberikan segala-galanya. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia sayang sama kita. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mungkin banyak gambaran perjanjian lama, Allah yang jauh, Allah yang selalu menghukum. Tetapi Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, dalam diri Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang adalah kasih. Saya hanya coba Anda mendekati dengan ini. Kalau Anda sungguh-sungguh sayang dengan seseorang, Anda mencintai seseorang, apapun akan Anda lakukan, Anda juga akan mau berkorban untuk Dia. Dan Allah menyayangi kita. Katakan kanan kiri Anda disayangi Allah. Anda disayangi Allah. Biar nggak terlalu tegang ya. Anda disayangi Allah. Anda disayangi Allah, inilah kabar gembira kita. Anda dicintai Allah. Amin. Anda dicintai Allah. Saya dicintai Allah. Kita semua dicintai Allah. Sampai seentek-entek ya. Sehabis-habis Dia memberikan diri dari kayu salib. Sebenarnya satu tetes darah Yesus, ya, jadi ada ungkapan juga dari para kudus, bisa menyelamatkan seluruh dunia. Tapi Yesus merasa tidak cukup hanya memberikan setetes. Tapi Tuhan mau memberikan apa? Semuanya. Jadi pengorbanan Yesus ini telah dinubuatkan. Mulai dari pengorbanan Abraham yang mau mempersembahkan Ishak kepada Allah atas perintah Allah. Abraham yang mau taat, tetapi kemudian apa? Kurban Ishak ini diganti apa? Anak domba kan? Lalu kemudian Yusuf yang kemudian dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, tetap dikurbankan oleh saudara-saudaranya sendiri, sampai kemudian menjadi budak di Mesir, tetapi kemudian dipakai Tuhan untuk apa? Menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Akhirnya mereka berbondong-bondong pindah ke Mesir, ya. Lalu kemudian dalam kitab Keluaran bagaimana Musa juga, ya, anak-anak Israel dilindungi oleh Tuhan, ya, putra sulung dilindungi oleh Tuhan. Kalau pintu kemudian diberi tanda, yaitu apa? Dengan darah anak domba yang tak bercacat dan sebagainya. Ini mengarah pada Yesus semua ya, pengorbanan Yesus. Kita lihat ya, bagaimana sebenarnya sejarah keselamatan ini mengarahkan pada puncaknya, yaitu karya keselamatan ini, yaitu dalam penderitaan, wafat Yesus di salib, dan kebangkitannya. Dan kemudian mari kita baca teks ini bergantian. Ya, Yesaya 53 ayat 2-5.
Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia mendengar dari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jangan yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dipatahkan pada pandanya, dan oleh kehidupannya kita menjadi sembuh. Ketika kita berbicara dan merenungkan tentang salib yang menyelamatkan, salib yang menyembuhkan, hanya melalui salib Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan surga, kita diperdamaikan dengan Allah, kita menerima keselamatan itu. Dan salib ini yang menyembuhkan. Juga menyembuhkan apa? Penyembuhan yang sejati. Ya, walaupun kita juga sering berbicara tentang doa-doa penyembuhan fisik, penyembuhan batin, tetapi kemudian penyembuhan yang terdalam selalu kita perlu ingat, yaitu apa? Keselamatan. Dan kemudian apa? Melalui wafat Kristus di penderitaan dan wafat Kristus di salib dan kebangkitannya, kemudian kita apa? Menerima keselamatan itu mulai melalui apa? Sakramen baptis yang kita terima, kan? Ya. Melalui sakramen baptis artinya apa? Melalui wafat Kristus di salib, kita diampuni dari segala dosa, kita dihapuskan dari segala dosa, dan oleh kebangkitan Kristus kita apa? Menerima hidup yang baru sebagai apa? Anak-anak Allah. Penyembuhan yang paling utama, salib yang menyelamatkan, salib yang menyembuhkan. Tuhan juga mau menyembuhkan kita masing-masing setelah diampuni dari dosa, tapi Tuhan mau menarik lebih dalam, supaya kita yang percaya, supaya kita yang disebut anak-anak Allah ini, juga menjadi kudus, seperti Dia adalah kudus. Sebenarnya sejak perjanjian lama Allah selalu menekankan ini, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan bukan dari kita manusia, kita hanya bisa buat dosa ya. Tapi kekudusan adalah karena Allah, pekerjaan Allah. Dan melalui wafat Kristus di salib dan melalui kebangkitannya, kita mau diselamatkan, kita mau disembuhkan. Mari kita hening sejenak. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam, masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita sadari mungkin ya perayaan liturgi Pekan Suci yang akan kita jalani, mungkin ya karena kelemahan manusiawi, kita merasa ya kita sebagai umat Katolik, orang Katolik, kita diajak masuk dalam Pekan Suci, kita ikut saja ya secara biasa-biasa, datar-datar, atau mungkin dengan kesuaman. Ya, tetapi sebenarnya melalui perayaan liturgi Pekan Suci ini, jangan lupa, bukan hanya mengenang masa lampau yang sudah terjadi, tetapi melalui Pekan Suci ini, peristiwa misteri Paskah itu dihadirkan. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti dengan sadar, dengan iman dan cinta yang hidup, penderitaan Yesus disalib, lalu kemudian wafat Yesus disalib dan kebangkitannya. Ini bukan hanya soal masa lalu, tetapi ketika kita merayakan liturgi suci, kita merayakan Pekan Suci ini, peristiwa ini dihadirkan, nyata, aktual bagi kita masing-masing.
persoalannya. Gereja menyediakan suatu harta rohani yang luar biasa. Bahkan maaf, saya pernah dengar sharing ya, tapi ini terjadi. Karena di denominasi lain kan tidak ada liturgi seperti ini ya, apalagi pekan suci. Tetapi hamba-hamba Tuhan dari kelompok gereja lain banyak yang mengikuti pekan suci itu, walaupun secara diam-diam. Karena apa? Mereka juga merindukan perjumpaan dengan Yesus, yaitu dalam apa? Hamba-hamba Tuhannya loh ya, saya bilang. Mungkin umatnya ya acaranya lain begitu ya, tapi hamba-hamba Tuhannya yang sungguh-sungguh merindukan, sangat merindukan. Artinya apa? Bagi mereka ini bukan soal ya perayaan-perayaan saja, tapi ini penghadiran. Kita mengikuti, kita mengalami secara nyata peristiwa mulai Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sepi, malam Paskah, kemudian Minggu Paskah. Mari kita menimba rahmat, mohon rahmat dari Roh Kudus saat ini supaya membimbing kita masuk dalam pekan suci ini. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku. Ya Ramasyik, ya Ramaya, ya Ramasyik, ya Raya, ya Ramasyik, ya Ramaya, Rasyik, ya Raya, ya Ramasyik, ya Raya, ya Ramasyik, ya Raya. Bakarlah hati kami dengan api kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami saat-saat ini memasuki pekan suci ini, Engkau bimbing dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh menyelami pekan suci ini sebagai suatu misteri yang hidup, yang sungguh-sungguh boleh kami alami secara pribadi. Ya Ramasyik, ya Ramaya, ya Syik, ya Raya, Inna ya Raya, Rasyik, ya Ramaya, Rasyik, ya Ramaya, Rasyik, ya Ramaya, ya Ramasyik, ya Ramaya, Rasyik, ya Ramaya, Rasyik, ya Raya, ya Ramasyik, ya Ramaya, Raya, ya Rasyik, ya Ramaya, Raya. Engkau memanggil kami juga untuk mengikuti jalan salib-Mu, untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Saat ini Tuhan, biarlah kami bercermin dan belajar terus dari Engkau yang tersalib. Biarlah kami juga sadar bahwa salib-salib kehidupan tidak hanya akan berhenti pada salib dan penderitaan, tetapi masih akan berlanjut, yaitu pada kebangkitan seperti yang telah Engkau alami. Beri kami satu harapan Tuhan, suatu harapan bahkan di tengah penderitaan dan salib kehidupan yang sedang kami jalani. Kami tidak berjalan sendirian, kami tidak memikul salib kehidupan itu sendirian, tetapi ada Engkau yang telah sempurna dan tak terbatas memikul penderitaan dan salib untuk kami. Dan Kau mau memikul dan menyatukan semua salib kehidupan kami dengan salib-Mu. Dan Kau juga akan membawa dalam satu harapan untuk kebangkitan, agar kami boleh bangkit bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Ramasyik, ya Ranama, ya Rasyik, ya Ranama, ya Rasyik, ya Ranama, ya Rasyik, ya Ramasyik, ya Ranama, ya Ramasyik. Jika ada masalah-masalah rumah tangga, bahkan yang juga berujung pada keretakan, biarlah saat ini Tuhan
Di saat-saat sedang saudara-saudari kami yang sedang menjalani masalah kehidupan ini, masalah keluarga ini, yang menimpa keluarga mereka, yang juga menjadi salib kehidupan mereka. Saat ini kami mohon Tuhan pulihkan, Tuhan baharui kembali, Tuhan pulihkan, dan Tuhan satukan dengan salib suci-Mu, supaya Tuhan yang bangkitkan dengan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Syikiala yarana masyikiarana mayaras syikiarana mayaras yarana mayaras syikiarana mayaras. Ego kami manusia Tuhan seringkali juga mengikuti kehendak kami sendiri, dan kami juga sering melupakan, bahkan tidak ingin kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang telah perintahkan barang siapa mau mengikuti Aku, hendaknya menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, lalu ikutlah Aku. Maka saat ini kami bawa ego kami masing-masing, segala sesuatu yang tidak berkenan padamu, biarlah Kau satukan dengan salib-Mu Tuhan. Biarlah cahaya kebangkitan-Mu juga akan menerangi kami untuk bangkit dari ego kami masing-masing, untuk berani menyangkal diri bersama Engkau dan dalam Engkau, serta demi kasih kepadamu. Syarana mayaras syikiarana mayaras syikiarana mayaras. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga bagian hidup kami. Mungkin saat-saat ini kami mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Kami mohon satukan semua dengan penderitaan dan salib-Mu. Kami mohon supaya semua itu Tuhan bukan membuat kami terpuruk, bukan membuat kami tidak berdaya dan putus asa, tetapi supaya kami juga menyatukan dengan salib suci-Mu, supaya kami juga bangkit bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Syikiarana mayaras syikiarana mayaras. Terima kasih Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka yang juga mengalami sakit penyakit, baik secara jasmani, baik secara batin, maupun juga secara rohani. Mungkin secara rohani juga mengalami kelumpuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan hadir saat ini. Tuhan hadir dan menjamah Engkau. Tuhan hadir dan juga menarik Engkau untuk selalu tinggal dalam hadirat-Nya, untuk hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam kelimpahan rahmat-Nya. Terima kasih. Jangan takut. Saya merasa ada beberapa orang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saat ini percayakan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan satu penghiburan, pertolongan dalam hidupmu. Biarlah Engkau juga menyatukan semua yang menjadi sumber ketakutanmu itu. Kau satukan dengan salib Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.